Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Sudah lama ya kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Semua karena ada virus corona. Nah, untuk mencegah virus corona, kita harus meningkatkan imun tubuh. Apa sih imun tubuh itu? Imun tubuh disebut juga dengan kekebalan tubuh. Dengan memiliki kekebalan tubuh yang baik, maka kita tidak mudah terkena virus corona. Berikut upaya meningkatkan imun tubuh kita. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih? Contohnya, rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air yang mengalir beserta sabun. Yang kedua, rutin makan sayur dan buah. Yang ketiga, kita harus istirahat yang cukup ya. Yang keempat, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pagi. Lalu yang kelima, kita harus olahraga secara teratur. Untuk meningkatkan imun tubuh, bukan hanya diperlukan anak-anak, tetapi juga diperlukan oleh orang dewasa. Siapa sih orang dewasa? Contohnya orang tua kita. Nah, dengan seperti itu, saya memohon bantuan supaya orang tua atau keluarga atau saudara yang di rumah bisa menemani siswa dalam meningkatkan imun tubuh. Perlu kita ketahui bersama, untuk mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut, lebih baik melakukan aktivitas fisik lebih dari 45 menit dan minimal 3-4 kali dalam 1 minggu. Berikut ada tips olahraga di luar rumah supaya kita tetap aman. Yang pertama, hindari menggunakan masker untuk olahraga intensitas tinggi. Contohnya, berlari. Yang kedua, menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Yang ketiga, hindari menyentuh permukaan benda yang biasa disentuh oleh orang lain. Yang keempat, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer setiap tidak sengaja menyentuh suatu permukaan. Yang kelima, selalu membawa hand sanitizer. Yang keenam, sebaiknya hindari berolahraga bersama orang lain atau di tempat ramai. Yang ketujuh, mengajak anggota keluarga untuk menemani melakukan olahraga. Dan yang terakhir, hindari menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut selama berada di luar. Nah, sekarang ayo kita baca dan pahami dulu aktivitas fisik apa sih yang harus kita lakukan? Apa ya? Oh iya, sebelumnya jangan lupa budayakan membaca ya, karena dengan membaca kita akan tahu, kita akan paham. Oke, sekarang kalian buka dulu ya, kalian ambil dulu jika belum buku tema 1 kelas 3. Kita buka di halaman 16. Sebelumnya, jika buku kita terlalu cepat, kalian bisa stop dulu untuk video ini ya. Di halaman 16 ada gerak berjalan dan berlari. Ada 1, 2, 3 sampai 9 gerakan ya. Mulai dari berjalan ke samping kiri hingga berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Kalian nanti bisa baca lagi sendiri. Oke, selanjutnya ada di halaman 17. Itu ada siswa sedang melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari, mulai dari garis start hingga finish. Dan juga ada tahapan kegiatannya 1, 2, 3. Dan di halaman 18 ada kegiatan tahapan 4 dan 5. Di halaman 18 ada soal, bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Kalian bisa tuliskan jawabannya. Dan hasilnya bisa difoto lalu dikirim ke Bu kita. Selanjutnya ada di halaman 32. Sedang apa sih mereka? Oh, ternyata di halaman 33 mereka dijelaskan sedang bermain kuda-kudaan. Berikut cara bermainnya. Kalian bisa membacanya.
Selanjutnya ada di halaman 34. Nah, di situ ada beberapa bentuk diskusi. Mulai dari yang pertama, mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Kalian bisa jawab, tulis, lalu foto dan kirimkan ke Bukita. Selanjutnya di halaman 63. Nah, di situ ada berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-teman, dimulai dari garis start hingga garis finish. Dan di halaman 64 juga disediakan langkah-langkah kegiatan nomor 1 hingga nomor 4. Kalian bisa membacanya dan memahami. Nah, semua tadi adalah gerak bentuk lokomotor dan non-lokomotor. Apa sih gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak dasar yang berpindah tempat. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, meloncat. Dan gerak non-lokomotor adalah gerak dasar tanpa berpindah tempat. Jadi diam ya. Contohnya, mencium lutut, menekuk, memutar, dan juga mengayunkan tangan dan kaki. Oke, selanjutnya ada langkah kegiatan belajar gerak. Yang pertama, persiapan. Minta bantuan orang tua dengan sopan ya, untuk membuatkan garis menggunakan lakban atau tali, rafia, atau kapur, atau alat apapun. Yang penting bisa digunakan untuk membuat garis sepanjang 5 meter. Tetapi bisa menyesuaikan tempat yang digunakan. Berdoa dan lakukan gerak pemanasan. Selanjutnya, saat belajar gerak, lakukan setiap tugas gerak sebanyak 10 kali pengulangan, kecuali gerakan merangkak. Lalu, lakukan gerakan merangkak sebanyak 5 kali pengulangan. Kayak apa sih? Dari garis start sampai garis finish dihitung 1. Ulangi lagi, dari garis start sampai garis finish dihitung 2, dan seterusnya. Selanjutnya, lakukan dengan perlahan, jangan terburu-buru ya. Yang ketiga, lakukan dengan riang. Bila perlu, ajak kakak, adik, ayah, atau ibu. Kalian juga bisa menggunakan irama, tepuk tangan, hitungan, musik, ataupun menyanyi. Terserah kalian, yang penting kalian riang. Jangan lupa minta bantuan orang tua jika mengalami kesulitan dalam belajar. Setelah belajar gerak, lakukan gerakan pendinginan dan berdoa. Rapikan kembali peralatan yang telah digunakan. Minum air secukupnya, cuci tangan, dan simpan sepatu dengan rapi. Ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, kakak, adik, atau siapapun yang menemani dan membantu belajar gerak. Lembar kerja peserta didik. Ayo lakukan gerakan berikut di atas garis ya. Nah, ada gerakan 1, 2, 3, hingga gerakan 9, dan gerakan merangkak. Oke, cara melakukan di atas garis ya. Melakukannya harus di atas garis yang sudah dibuat tadi. Lakukan gerakan sesuai urutan dari nomor 1 sampai 9. Ada di samping ya urutannya nomor 1 sampai 9. Lalu yang terakhir ada gerakan merangkak. Jadi terdiri dari 10 gerakan. Tugas gerak. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap hari untuk memperkaya pengalaman gerak dan memperkaya pola hidup sehat. Alat yang digunakan lakban warna, atau tali rafia, atau kapur, atau alat apapun yang penting bisa digunakan untuk membuat garis. Jangan lupa, sebelum jam 7 malam, tanggal 26 Juli 2020, berarti hari Minggu ya, tunjukkan kemampuan terbaikmu dan dokumentasikan dalam bentuk foto atau video. Kirimkan hasilnya ke Bukita, nomornya sudah tertera. Penting ya ini. Gunakan seragam olahraga beserta sepatu. Karena itu
sebuah bentuk safety supaya kalian tidak cedera. Thank you. Semangat sehat dan bugar.